sehingga kami dan anak-anakmu dapat berkumpul di rumahmu yang kudus ini untuk mengadakan seminar literasi digital AKBP Mention Jogo tahun 2025. Untuk itu Tuhan, seluruh rangkaian acara yang telah disusun oleh seksi multimedia kami serahkan kepada hadirat tangan. Khotbah kita atau renungan kita di pembukaan seminar ini saya beri topik bijak dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Bijak dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam era digital, remaja dan pemuda memiliki kebebasan yang luar biasa dalam mengakses dan membagikan informasi. Media sosial, internet, dan teknologi memberikan banyak kesempatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada 4 hal mengajarkan kepada kita. Yang disebut dengan apa itu? Berita hoax ya. Hoax atau hoax? Yang mana itu? Hoax. Hoax ya, hoax. Hoax. Seperti apa yang pernah gitu ya? Hoax. Jadi tidak semua yang viral itu membahas ayat 9 coba. Satu orang aja membaca. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Gereja kita, masyarakat dan bangsa kita. Itu harapan kami dari Dewan Manturia, apapun yang dilakukan oleh gereja kita hari ini, supaya anak kami dapat ilmu dan mempraktekannya, terutama nanti di gereja kita. Yang kedua, kepada Bapak Dr. Sofyan Kusa, kami mewakili majelis mengucapkan sekali lagi untuk menambahi ucapan terima kasih dari Pak Pendeta kami. Kami dari Majelis AKBP Mention mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatan Bapak, waktu yang diberikan menjadi narasumber di acara seminar literasi digital hari ini. Sekali lagi Pak, apabila ada kekurangan kami dalam penyambutan, kami mohon maaf. Penghidupan kepada Bapak Majelis Penatua dan abang saya Pak Harison. Oke, adik-adik yang saya kasihi, shalom semua. Oke, 25 tahun saya seperti Anda semua gitu ya. Aktif di youth, kemudian ketemu pasangan hidup saya juga di youth gitu ya. Dan melayani sampai sekarang di sekolah minggu. Jadi cukup familiar lah dengan anak-anak dan teman-teman di youth gitu ya. Oke, hadirin sekalian, hari ini kita akan diskusi tentang digital ini sesuatu hal yang sangat berbahaya kalau kita tidak memahami bagaimana cara kerja jejak digital tersebut. Ya, makanya di dalam paparan awal ini saya akan memberikan beberapa contoh apa yang terjadi ketika orang itu tidak cakap secara digital. Ya, nah selain ini tujuan dari diskusi kita siang ini, sharing session kita itu adalah minimal adik-adik itu punya keterampilan untuk menjaga diri sendiri. Nah, itu paling bawah itu. Ya, bagaimana kita bisa memperlengkapi diri sendiri supaya tadi ya itu bisa menggambarkan masa depan anak ini. Simpel kan?
yang negatif atau yang inilah, yang menurut saya sih bisa ada, tapi bisa jadi itu masalah buat saya ke depan. Cara ngapusnya gimana? Nggak bisa dihapus. Kenapa? Karena ketika kita posting di sosial media, di Instagram itu ya, servernya itu bukan ada di Indonesia. Server itu ada di luar, di Amerika. Kan kita nggak mungkin dengan Amerika, tolong dong hapus video saya mengenai ini, klik kan nggak mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah Anda mesti harus berjuang membuat konten-konten positif, konten-konten yang membangun, konten-konten yang bisa memberikan image positif buat kita pribadi. Tujuannya apa? Supaya konten negatif itu bisa tenggelam, nggak hilang ya, dia cuma tenggelam, gitu ya. Jadi kalau kita pernah posting konten yang bercanda tersebut, gitu ya, kemudian menjadi tren, menjadi viral, gitu ya. Nah, kita harus timpa lagi dengan hal yang positif supaya dia tenggelam. Masalahnya di Indonesia ini orang lebih suka untuk nonton konten yang negatif masalahnya, ketimbang yang positif, gitu ya. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur berarti Anda harus bisa berjuang membuat konten-konten yang positif. Ya, oke, lanjut. Ya, lanjut Bang. Nah, ini saya kasih contoh ya, lanjut. Nih, saya kasih contoh. Misalkan itu bisa 721.600 perak. Saya ini admin, jadi saya keset ini namanya ABC ini ya. Saya akan kasih dia kemenangan 721.600 perak. Ini adalah dashboard di handphonenya pemain. Ya, coba klik. Coba klik. Ya. Jadi teman-teman, apapun yang dibuat, yang diklik oleh pemain itu sebenarnya nggak pengaruh, karena udah dikunci terakhirnya dia pasti menangnya seharga itu tadi. Coba lihat angkanya sama mungkin memainkan permainan itu atau game itu. Padahal itu sudah di set. Nah, bagaimana membuat orang jadi kecanduannya gara-gara ini? Ya, jadi kalau Anda sudah top up sudah banyak, jadi kemenangan kemudian Anda akan merasa bahwa Anda piawai tampil untuk memainkan permainan. Oke, nah jadi judi online itu adalah bisnis penipuan berbasis permainan. Jadi ini adalah bisnis penipuan berbasis permainan yang tidak akan pernah adil. Orang itu melawan robot. Ya, kalau kita judi secara manual ya, itu kemungkinan menangnya ada karena yang kita lawan itu manusia. Tapi ini adalah yang kita lawan itu robot, nggak bakalan menang. Ya, ya. Tapi kita harus tahu bagaimana caranya. Nah, di sini dijelaskan di halaman bab 15, 16, 17 itu adalah bagaimana kita berjualan. Oke, lanjut. Dia berjalan sejak SMP mulai bisnis tanpa modal dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini salah satu yang anak-anak muda mesti coba. Ya, apalagi misalkan Batak, ini kan terkenal dengan berbagai macam kulinernya yang enak, gitu, snacknya yang enak. Coba mulai jualan, tidak perlu modal. Ya, caranya gimana? Kalau ada mahasiswa saya itu kadang-kadang sangat kreatif, gitu ya. Jadi kreatif ini dia di mall, dia di Jakarta kan. Di Jakarta dia punya di Jogja. Ketika di Jakarta itu lagi ada sales besar-besaran, gitu ya, 75% gitu ya. Jadi dia ke mall, gitu ya, ada sepatu, ada jaket, itu di foto aja, cekrek, gitu ya. Nah, foto-foto itu kemudian diupload di toko online dia, ya, punya online store. Nah, di toko online itu kalau misalkan dia dapat diskon yang 75% dari mall Jakarta, gitu ya, dia jualnya itu diskon 30%. Ada nggak yang beli? Ada. Di Indonesia ini jual apa saja orang ada yang beli, saya. Ya. Nah, jadi nggak ada modal kan? Ketika orang itu beli, orang itu kan transfer duluan. Dia beli ke tempat mall itu, kemudian dia transfer, dia kirim ke Nah, jadi kan sebenarnya kita nggak perlu modal, cuma perlu foto modalnya yang kita pakai handphone, yang kita pakai sosial media, yang kita pakai melalui internet, apapun kelihatannya itu gratis, Nah, ada kita bayar mengenai Gmail kita pakai, kita izin, kita bayar ChatGPT, kita bayar itu rasa-rasanya enggak semua orang mau berbayar. Ada yang berbayar kalau kita minta storage yang banyak, yang besar dan sebagainya.
Tapi pada dasarnya itu semua itu gratis. Nah, pengertian gratis itu sebenarnya tidak pernah akan ada di dunia ini. Kalau misalnya kita download suatu aplikasi, tapi aplikasi itu dan bukan resmi dari Play Store kan ya, aplikasi dari web. Nah, biasanya kita download aplikasi itu dan aplikasi itu minta harus mantap. Biasanya kita setujuin, nah biasanya kita menghapus aplikasi itu. Dan yang saya tahu, kalau misalnya dia bisa nggak diakses lagi, itu sebelum dihapus harus di info aplikasi ada hapus semua data. Nah sebelum saya hapus semua data dulu, baru dihapus sama itu benar-benar aman atau masih bisa dihapus. Ya, jangan pernah install apps di luar dari Play Store dan iOS. Jangan pernah. Kalau kita install dari iOS atau Play Store itu mereka udah ada mekanisme untuk memprotek bahwa apps ini benar, apps ini aman, sudah ada mekanisme, sudah ada. Jadi kalau misalkan apps itu ada malware gitu ya, ada virus gitu ya, maka otomatis keblok, dia nggak bisa masuk ke Play Store. Nah masalahnya kadang-kadang itu di luar itu seperti yang Adit bilang gitu ya, kita install itu sebenarnya dia merekam masuk ke dalam handphone kita gitu ya. Itu dia kemudian membaca semua yang ada di kotak kita, di storage kita, gambar, video, dokumen segala macam, itu akan ditransfer kepada pihak tertentu. Ya, salah satunya kalau kita lagi kondisi off, handphone kita tiba-tiba panas, ada kemungkinan kita tuh dihack. Kita lagi off gitu ya, tapi tiba-tiba panas, nah kita ngapa-ngapain. Dan biasanya tuh ada operating yang kemudian tanpa kita sadari di jalan. Nah, tadi disampaikan bagaimana caranya. Kalau mau aman memang factory reset, tahu ya? Bukan hanya ngapus data, tapi factory reset. Nah, di dalam smartphone kita itu iOS atau Android itu ada istilah namanya factory reset. Itu ketika kita klik itu maka dia akan kembali pada saat kita sama persis ketika kita beli baru. Cuma bedanya adalah data kita, kontak kita semuanya hilang. Ya, nah, perkembangan virus yang terbaru ini factory reset pun itu tidak bisa menghilangkan malware. Digital skills, digital culture, digital ethics, sama digital safety. Nah, Pak Sofian benar ya,